Guys, gue lagi mikir deh, kenapa ya orang tiap tahun itu rela-rela gitu buat berkurban. Lagian kan kurban itu cuma ngabisin duit doang. Udah gitu manfaatnya apa coba? Padahal kan mendingan duit kurbannya ditabung buat beli apa gitu yang bermanfaat buat dia. Kenapa ya? Waduh, Mas Dono pernah ngaji apa ya? Kayak gitu masih ditanyain. Emangnya lu paham, Nyong? Hehe, Inyong sih nggak terlalu paham ya. Kalau pada mikir doang mah, bisa-bisa malah makin bingung. Ayo kita tanya langsung sama ahlinya, biar terang benderang. Beli aerok. Wah, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, Alhamdulillah ada gorengan ini. Masya Allah. Ini yang kita cari-cari, Ustadz. Dari tadi kayaknya lagi asik ngomongin apa ini? Oh iya Ustadz, tadi Ani lagi bertanya-tanya Ustadz, kenapa sih setiap tahun itu kita umat muslim tuh selalu berkurban? Padahal kan mending uangnya ditabung Ustadz, bisa buat beli motor keren, buat beli HP canggih. Nah, sebenarnya manfaatnya tuh apa sih Ustadz kita berkurban tiap tahun itu? Bener Ustadz, daripada kita bingung, mending kita tanya langsung. Bener itu Ustadz, pas kita lagi bingung, pas Ustadz nongol. Alhamdulillah, rezeki anak soleh mah gak kemana. Baik, jadi begini. Jadi berkurban itu tidak hanya menyembelih hewan kurban. Tapi di sana ada ketaatan yang luar biasa. Ada pengabdian, ada sejarah. Dan luar biasa dagingnya itu sangat bermanfaat. Baik untuk sang pengurban, apalagi untuk orang lain yang menerima hewan kurban itu. Dan inilah wujud cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya terbatas. Dan kurban itu ada batas waktunya, tidak bisa dikerjakan harian, pekanan sebagaimana ibadah yang lain. Dan kurban ini mengenang sejarah peristiwa bentuk ketaatan keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan putranya atas peristiwa mimpi yang oleh Allah diabadikan dalam Quran surah As-Saffat. Luar biasa. Jadi untuk mengingat, mengenang peristiwa bersejarah, salah satu hamba Allah yang betul-betul taat sampai siap mengorbankan putra tercintanya yang sekian lama didamba-dambakan. Dan luar biasanya, tatkala Nabi Ibrahim dan putranya sudah siap melaksanakan mimpinya, Allah ganti dengan sembelihan hewan kurban yang disebut dengan domba. Inilah balasan daripada Allah kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya. Jadi perlu kita mengingat, mengenang sejarah yang luar biasa, bentuk ketauhidan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala kita berkurban, sejatinya mengenang sejarah peristiwa dahsyat bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa perintah kurban, disyariatnya kurban ini pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah 2 tahun di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kurban ini bersama dengan perintah salat Id. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Dan sejak itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak berkurban. Oleh karenanya kurban ini tidak hanya mendapatkan pahala pekerjaan mulia, tapi manfaatnya luar biasa. Daging yang diberikan kepada masyarakat, dan daging kurban tidak hanya orang yang tidak mampu saja. Karena ada dampak sosial, orang kaya pun berhak menerima hewan kurban. Tentu kita harus tahu tidak semuanya hewan itu bisa cukup syarat untuk menjadi hewan kurban. Di antaranya ada unta, ada sapi, ada kambing. Di negara kita, di Indonesia khususnya, mungkin unta langka. Bagaimana kita bisa berkurban dengan sapi dan kambing atau domba dan sejenisnya. Kalau sapi bisa untuk patungan 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang untuk kurban sapi, tidak apa-apa. Dan Rasulullah SAW setelah disyariatkan berkurban, beliau menyembelih 2 kambing.
Satu untuk keluarganya dan satu untuk umatnya. Luar biasa niat dan tujuan serta manfaat daripada syariat kurban ini. Semoga kurban yang kita berikan, yang kita salurkan bermanfaat tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita semua. Dan luar biasa, kurban ini tidak hanya kita rasakan di dunia saja manfaatnya, bahkan keberkahannya, tapi juga Allah akan balas kelak di akhirat. Karena ini merupakan wujud dari bentuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, kita yang berkurban mesti mengilmui, bahkan membaca sejarah napaktilas perjuangan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wah, berarti kalau misalnya kita kurban tiap tahun, kita bakal dapat pahala yang besar sama keberkahan yang tak ternilai. Oh, mantap, Ustaz. Bonang, bangun. Malah tidur. Kajian penting ini. Iya Pap, gua lagi ngantuk banget ini. Soalnya belum ketemu kopi dari semalam. Ya Ustadz, alhamdulillah nih. Ani udah paham Ustadz. Kalau gitu Ani mau nyiapin ayam dulu Ustadz buat kurban. Hah? Ayam? Oh, salah. Iya. Maaf Ustadz. Oh, no.